Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang biomaterial. Satu, pengertian biomaterial. Biomaterial adalah semua materi sintetik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan, atau sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh, kadangkala terbatas karena tidak meliputi seperti instrumen bedah atau dental. Biomaterial ini adalah suatu material yang bersifat baru, yang digunakan sebagai perangkat medis dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Biomaterial merupakan bidang dengan berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan memahami berdasarkan dari sifat-sifat material secara umum dan berinteraksi dengan lingkungan biologis. Biomaterial adalah kontak yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologi pada makhluk hidup. Material tersebut harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki ketahanan terhadap dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue dan ketangguhan. Beginilah bentuk biomaterial. Yang kedua, hubungan biomaterial pada berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, teknik material. Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai ronde ilmu dan teknik. Pada bidang kedokteran, berbagai aplikasi terus berkembang dan sangat luas, dari biomaterial seperti joint atau sambungan sendi dan limb replacement atau yang disebut penggantian anggota tubuh, arteri, kulit buatan, lensa kontak, dan gigi buatan. Beginilah bentuk gambaran penerapan biomaterial dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, fisika material. Material dikelompokkan atas dasar jenisnya, yaitu material alamiah atau kayu dan karet, logam dan panduannya, polimer dan komposit, keramik, dan yang terakhir ada material elektronik dan semikonduktor. Ilmu material tidak dapat dipisahkan dari ilmu dasar lain seperti kimia dan biologi. Yang kedua, sejarah biomaterial. Definisi biomaterial secara umum adalah suatu biomaterial tak hidup yang digunakan sebagai perangkat media dan maupun berinteraksi dengan sistem biologis. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja
bekerja. Selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan material yang tak hidup ini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dimulai oleh bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial dan error terhadap tubuh manusia atau binatang maupun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Beginilah gambar tentang penggunaan emas dan kayu sebagai salah satu biomaterial yang digunakan di bidang kedokteran pada masa lampau. Yang ketiga, fungsi biomaterial pada tubuh manusia. Biomaterial merupakan material sintesis yang dipakai untuk menggantikan bagian dari sistem tak hidup atau untuk berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Dapat digunakan dalam tubuh manusia dengan tujuan memperbaiki, mengobati, dan meningkatkan mutu hidup orang tersebut. Yang keempat, persyaratan biomaterial digunakan dalam tubuh. Dalam pemilihan material akan digunakan untuk implan, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, biocompatible. Yang kedua, ada material tahan korupsi. Yang ketiga, mechanical properties. Yang keempat, bioaktif. Dan yang kelima, osteokonduktif. 5. Klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial telah dikelompokkan menjadi dua besar yang terdiri dari 1. Biomaterial sintetik. Material tersebut adalah komposit, logam, digunakan untuk implantasi load bearing. Yang kedua, polimer, digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial. Yang ketiga, keramik. Contoh penerapannya yaitu mahkota gigi, tambalan, dan gigi tiruan. Yang keempat, komposit. Kegunaannya juga untuk tambal gigi. Yang kedua, ada biomaterial alam. Beberapa material yang diperoleh dari binatang atau tumbuhan, ada pula yang penggunaannya sebagai biomaterial yang layak digunakan secara luas. Contohnya, kolagen, chitin, keratin, dan selulosa. Yang keenam, ada sifat-sifat biomaterial. Sifat-sifat dari biomaterial ini ada abrasi dan ketahanan abrasi, kekentalan, relaksasi tekanan, grip, dan aliran. Sifat mekanik biomaterial, yaitu kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kekakuan, plastisitas, ketangguhan, kelelahan, dan grip. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan biomaterial. Kelebihan kekurangan biomaterial logam. Kelebihannya yaitu kuat, keras, dan tangguh. Dan konduktor panas dan listrik yang baik. Yang ketiga, baik bersifat magnetik. Yang keempat, mudah dicairkan atau dipanaskan sehingga mudah dibentuk dan dicetak. Selain ada kelebihan, ada pula kekurangannya, yakni pertama, mudah korosif, kedua, mudah menyerap listrik, ketiga, mudah beradu dengan benda lain, dan yang terakhir, fraktur atau patah dan mahal. Ada biomaterial polimer. Kelebihannya kenyal dan elastis, lebih akurat dan percetakan, waktu penyimpanan bisa tahan lama, tidak mudah robek,
mudah dibentuk dalam percetakan dan murah. Dan kekurangannya tidak kuat karena terlalu lunak, memerlukan sendok cetak perorangan, berpotensi distorsi, harus diisi dengan stun secepatnya, kotor, aroma yang terkadang menyengat mengganggu kenyamanan pasien. Selanjutnya ada komposit. Komposit memiliki kelebihan yaitu kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, sewarna dengan gigi. Kekurangannya mudah mengerut, mudah rusak, warna mudah berubah. Ada biomaterial keramik. Kelebihannya berkompatibilitas baik, terlihat natural, daya tahan tinggi terhadap pemakaian dan distorsi, tahan terhadap serangan kimia, mempunyai daya kompresif, strength yang lebih tinggi. Kekurangannya mudah rapuh, mengeluarkan suara clicking saat gigi berontak, tidak dapat dihaluskan dengan cepat setelah di-grinding, terlalu lemah untuk pembuatan mahkota penuh tanpa inti. Tidak ada pengikat untuk dasar akrilik, dentur, dan memerlukan alat tambahan. Koefisien thermal expansion tidak sebanding dengan kekuatan terik rendah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang biomaterial ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.